Dalam kehidupan, jodoh dan rezeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan. Di belakang saya sudah ada 31 kandidat pria. Dan inilah dia ke-31 kandidat wanita. Dan malam ini mereka akan berjuang untuk mendapatkan cinta sejatinya di garis tangan. Dan siapakah kandidat yang beruntung mendapatkan jodohnya? Saya minta fishball. Oke. Semua berdoa ya, karena siapapun di antara ke-31 wanita sini bisa terpilih. Karena ini secara acak dan random. Oke, saya dapat satu bola. Set. Oke. Dan yang terpilih adalah nomor 6. Laras, wanita cantik berusia 26 tahun. Mencari pasangan hidup yang setia dan bisa menyayangi dirinya sepenuh hati. Menurut pengakuannya, Laras merasa tidak percaya diri untuk mencari pasangannya. Kisah asmara apa yang akan dikuak di dalam diri Laras? Bengong. Hah? Kenapa? Nomor 6. Halo, nomor 6. Halo, Bebe. Kok nggak berdiri? Ini nomor kamu loh, nomor 6 loh nih. Nggak bisa. Hah? Nggak bisa? Sorry, kemana? Kenapa? Kamu kenapa nggak bisa? Tunggu dulu. Kenapa nggak bisa? Cerita sama saya dulu. Kamu kesini kan mau cari jodoh. Halo, Kamu kenapa? Oke, kamu cerita. Kamu nangis kenapa? Ini saya penasaran justru. Kamu nangis kenapa? Nomor kamu terpilih loh. Kamu kesini kan mau cari jodoh kan? Nggak bisa, Mas. Nggak? Nggak bisa. Oke, kamera ikut. Saya penasaran kenapa nih. Kamera ikut. Mau kemana? Kamu kesini kan mau cari jodoh. Kamu kemana? Kamu mau kemana? Masih dia malah pergi. Enggak, kalau kamu emang enggak. Kenapa? Kalau kamu nggak mau, ya bilang dari tadi jangan di sini kan masih banyak orang yang lain. Iya. Ini harus jalan terus nih, Pak. Hah? Kamu mau kemana? Kamu kepilih, kamu harus konsekuen dong. Yang lain tuh banyak yang... Aku nggak bisa. Loh. Kamu Aku ngapain nggak di sini? bisa. Hah? Ngapain di sini? Ini Mas siapa ya? Ini suaminya, Mas. Oke, sekarang gini. Kamu siapa? Suaminya. Suaminya? Iya. Oke, kamu udah punya suami? Iya, Mas. Saya sudah punya suami. Sudah punya suami ngapain nggak ikut acara cari jodoh? Semua ini karena dia. Apa? Dia yang mau. Hah? Dia yang nyuruh kamu ikutan cari jodoh? Ini udah apa Alah, gimana jangan sih? bohong kamu. Jangan asal ngomong kamu ya. Kapan aku nyuruh kamu? Tuh, kamu suaminya, oke, kamu kesini datang dianterin suami? Iya. Oke, kamu nganterin istri kamu sini, bener apa nggak? Ya, Kamu tahu dong ini acara apa? tahu. Berarti kamu tahu ini acara cari jodoh? Ya, Kamu ngizinin sebagai suami? justru saya mau ngizinin dia mencari jodoh, Pak. What the... Soalnya saya udah males. Istri saya ini nggak bisa menghasilkan keturunan. Soalnya di perjanjian wasiat itu gini, Mas. Oke, perjanjian, sekarang gini, perjanjian wasiat. Ini menarik sekali sih, oke. Apa? Ada wasiat apa emang? Ya wasiatnya itu kalau kita rumah tangga sama istri saya nggak punya keturunan, kita boleh dong mencarikan jodoh buat dia. Dan iya saya juga berhak dong pengen punya keturunan kalau saya nikah. Ya kenapa nggak kamu aja cari jodoh di sini?
Justru saya nganterin dia ke sini mau nyari jodoh dia, biar dia nikah sama orang lain. Kamu saya ceriin malah nggak mau. Gimana sih kamu? Saya udah males sama dia. Rumah tangga saya nggak punya keturunan. Hah? Dengar ya kamu ya, jangan asal bicara kamu. Ini kan semua karena kamu. Lu ngelakuin itu buat istri sama istri lo nggak malu apa? Ya buat apa malu mas? Ya malu lah. Ya kan? Laki-laki lo kelakuannya kayak begitu. Ya, saya yang nyesel aja. Nikah kan ada perjanjian di wasiat. Iya, Kalau nggak punya anak ya Nggak punya anak. Sekarang nggak punya anak. Emang udah pasti dia nggak bisa ngasih anak. Jangan-jangan lo yang mandul. Kamu masih mau sama laki-laki kayak begini, ha? Ngapain sih pikiran? Istri lo cantik, muka lo begini, lo nggak bersyukur? Oke, lo sekarang aja ke dalam. Ikut gue. Lepas! Masuk lo. Masuk. Aku mau nyariin kamu jodoh. Lo jangan maksa-maksa gitu dong. Lo Enggak. jangan maksa-maksa. Enggak. Jangan maksa-maksa. Udah, dia bisa masuk. Nggak usah sama lo. Udah, lepas. Nah, kamu ikut saya. Oke. Jadi intinya adalah kamu datang ke sini karena dipaksa sama suami kamu untuk cari jodoh gitu. Kenapa kamu udah mau pisah dari dia apa gimana? Iya, emang saya udah mau pisah. Ya, Soalnya rumah tangga saya tidak dihasilkan keturunan. Saya udah males, Mas. Soalnya di wasiat itu, perjanjian kita. wasiat apa? Perjanjian wasiat kalau kita nggak punya keturunan, saya bisa ceraiin dia. Iya. Dan bebas memilih laki-laki Tapi lain. bukan berarti kamu semena-mena sama istri kamu dong. Lu lihat nih di sini nih, banyak cowok-cowok yang ganteng nih, yang bisa lu pilih. Ya emang iya. Ya emang mas, emang diam, cowok-cowok di sini emang lebih ganteng jauh daripada lo, gue tahu ya. Woi, lu maksudnya apa lu gitu, ha? Apaan maksud lu Lu apaan? jangan marah-marah ke dia, yang ngomong gue kok. Kenapa nggak marah ke gue lo? Dia nggak suka aja mas ikut campur rumah tangga saya. Apa sih? Lu nggak suka sama ikut campur rumah tangga lo? Nah lu aja mau masukkan rumah tangga lo ke acara gue. Udah. Oke. Kenapa? Kamu mau sama istrinya? Tolong nggak benar. Lu mesti ikut campur rumah tangga gua ya? Hah? Lu siapa lagi? Hah? Lu mau? Lu mau istri gua? Lu bilang kalau mau sama istri gua, silakan. Gua, nggak apa-apa, bebas. Bilang aja kalau lu suka, Tenang, bebas. tenang. Lu silakan. Lu nikahin juga boleh. Terserah. Sini lu. Kenapa ini? Naik lagi. Oh, melawan deh. Ciluk. Jagain dulu. Weh, dijaga omongan lu ya. Lu ikut campur rumah tangga gua. Ngerti? Lu kalau suka, nikahin aja. Kalau suka nikahin aja. Turun aja nanti. Nggak ada yang boleh bikin ricuh di sini. Naik. Balik. Kalau suka bilang ya. Balik. Lu nggak punya hati. Buat apa gua nggak punya keturunan? Lagi masuk apa lu? Nikah gua. Kalau lu mau bilang aja. Arbi, tenangin lo. Tega juga sama cewek. Sekarang gue hitung sampai 3, kalau lo nggak balik lo keluar dari studio ini. 1, 2, 3. Saya bos di sini, Mas. Oke. Ya. Tapi jangan rusuh. Lo di sini, ya.
Oke. Jangan rusuh ya. Oke, Arbi bisa lakukan sesuatu sama dia di situ? Oke, udah tenang aja. Jadi kalau misalnya dia turun menyelesaikan masalah, dia turun pelan-pelan. Oke. Menyelesaikan mediasi aja. Oke, kita turun aja langsung. Turun Gimana? aja. Apa? Jadi nggak akan ricu-ricu lagi. Oke, di bawah saja. Di bawah aja. Oke, di bawah aja. Gak ada kontak fisik ya? Kalau ada kontak fisik, dikeluarin. Lo keluar. Kalau ada kontak fisik lo keluar. Butuh kursi? Oke, terus. Oke, ada lilin nggak? Oke, kita selesaiin baik-baik. Oke, kamu duduk aja di sini. Biar kamu rileks, Duduk. nggak emosian, jadi kamu tenang dulu. Oke, kita selesaiin satu-satu aja. Kalau ada masalah, kita beresin. Oke, ini ditenangin aja, Bi. Oke, ini relaksasi menggunakan media lilin, jadi tidak ada unsur apapun, hanya untuk membantu titik fokus saja. Oke, membantu titik fokus ya. Oke. Ini kita hanya menenangkan saja. Oke, Hanya Arbi. menenangkan saja. Oke, saya justru penasaran sama dua orang ini nih justru ya. Kenapa tiba-tiba dia tahu-tahu ke Iya, bawah ini gitu? energinya ke bawah sampai ke sana, padahal Iya. kan biasa aja Iya, masalah-masalah iya. dia sebenarnya. Oke, silakan. Ini tenangin aja. Oke, tenang. Oke. Kamu relax, perhatikan cahayanya. Oke, lebih tenang, lebih nyaman, lebih relax. Masukkan energi dari kehangatan lilin tersebut masuk ke dalam kepala kamu, melewati seluruh tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lebih tenang. Oke. Perhatikan. Oke, tenang dulu. Oke. Handphone jangan konsentrasi, tarik nafas lewat jangan hidung. main handphone. Keluar mulut. Oke, relax. Apapun yang kamu rasakan ketika melihat cahaya tersebut, lebih tenang, lebih nyaman. Oke, kamu jaga emosinya, jangan sampai kamu kontak fisik ataupun kamu teriak-teriak. Oke, lebih tenang lagi ketika menghadapi suatu masalah. Biarkan kamu lebih tenang, lebih nyaman ketika menghadapi masalah. Oke, itu dua. Lebih tenang. Oke, Oke. Ini sudah tenang, Arbi? tenang aja. Oke. Saya penasaran sama kamu, Mas. Kamu bisa berdiri? Nama kamu siapa? Hah? Santos. Santos. Ya. Santos, pria berusia 30 tahun, suka dengan wanita yang cerdas dan bisa melayaninya dengan cinta. Konflik seperti apakah yang sebenarnya terjadi dan akan diungkap di garis tangan. Santos, kenapa kamu turun di sini tadi? Saya nggak suka nih sama Ya orangnya. nggak suka kenapa? Lo lihat gue dong, gue ngomong sama lo. Hah? Kenapa lo nggak suka? Kelakuannya kayak gitu tuh. Kenapa gitu tuh gimana? Hah? Kasar sama cewek? Sama bini kurang ajar. Lo nggak suka sama cowok kasar sama cewek? Gitu? Ya bukan gitu mas. Udah dikasih bini kayak gitu, nggak mau terima. Oke, ya udah, lo duduk sini. Lo duduk. Lo di sana berdua. Pisahin dulu, pisahin dulu. Nanti ada kontak fisik lagi. Kamu duduk dulu di sini. Kamu emosi ketika ngelihat pasangannya kayak gitu? Emosi? Masih emosi? Iya mas. Oke, kamu lebih tenang. Oke, tangannya di samping. Oke, fokus ke lini yang tengah. Oke, sekarang tarik nafas lewat hidung. Oke, keluaran mulut. Oke, tenang. Oke, lebih tenang, lebih nyaman. Perhatikan cahaya lilinnya, membuat kamu lebih tenang ketika kamu merasakan kehangatan dari lilin tersebut. Ketika cahaya tersebut masuk ke dalam mata kamu, kehangatan tersebut masuk ke dalam seluruh tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki, lebih tenang, lebih nyaman. Dan itu membawa kamu lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks. Dan ketika saya hitung 1 sampai 3, entah kenapa kamu merasakan sensasi tersebut lebih tenang, lebih nyaman, dan biarkan ketika hitungan tersebut selesai, kamu akan mengungkapkan segala sesuatu yang kamu simpan dalam hati, yang kamu rasakan di masa lalu. Kamu akan mengungkapkan segala sesuatu tersebut menjadi lebih tenang, lebih nyata, dan lebih plong ketika bercerita. 1, 2, dan 3. Oke, Santos. Kenapa kamu benci sekali dengan pria ini? Dia udah dikasih cewek yang mau ngurusin dia, yang sayang sama dia. Tapi dia mah kayak gitu mas. Oke. Kalau kamu sendiri pernah punya pengalaman seperti itu mungkin? Kamu melihat orang lain melakukan kekerasan sama pasangannya kah? Atau bagaimana? Saya sih sebenarnya duda mas. Saya udah cerai 3 tahun yang lalu. Cerai? Oke, kenapa cerai? Karena nggak akur sama istri mas. Nggak akur sama istri? Istri saya tuh tiap saya pulang itu nggak pernah bener gitu mas. Apa kayak apa? Harusnya kan
laki pulang itu dilayanin, ditanyain kerjanya gimana Pak tadi. Ini malah dicuekin. Kamu marah apa diem aja? Ya, saya marah Mas, sering marah. Terus? Saya emosi ya kadang saya juga main tangasin. Hah? Jadi kamu mukul istri kamu? Iya. Dan kamu benci sama cowok yang mukulin atau kasar sama pacarnya? Bukan gitu Mas, karena Kamu gimana sih? dia itu nggak bersyukur dikasih istri yang pengertian, sedangkan istri saya itu gitu Mas. Saya pengen punya istri yang pengertian juga gitu Mas. Tapi kamu sama-sama juga berarti melakukan kekerasan, malah fisik malah ke istri kamu dulu. Tapi istri saya tuh aneh Mas. Saya kerasin, saya pukul tuh malah kayak seneng, bahagia gitu, ketagihan. Jadi intinya kamu sering mukulin istri kamu, sedangkan kamu di sini ngebelain. Ya karena istri saya itu nggak pernah ngertiin saya Mas. Apa-apa itu serba pokoknya. Kalau kenapa lo kawinin? Ya saya nggak tahu kan Mas. Orang namanya pacaran dulu kan baik-baik aja, romantis. Setelah pacaran kayak gitu, tiap hari dikasih duit, bukannya belanja apa, masak, malah shopping, pergi nggak jelas, pulang malam. Gimana saya nggak marah? Udah pelan-pelan Mbak.